Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada keadaan masih di rumah at home musibah corona Indonesia ini, pada tanggal 12 Sya'ban ini 1441, 7 April 2020, kita manfaatkan untuk menyampaikan taklim, membicarakan, memperbincangkan yang berkenaan dengan keagamaan kita, mudah-mudahan untuk lebih mewaspadai untuk kehidupan kita sendiri dan lingkungan dan seterusnya. Ini masih dalam serial Asuntoloyoisme seri yang ke-11 dengan topik zaman edan, guratan Raden Ngabe Ronggo Warsito. Sudah masyhur ya. Ini pujangga besar Jawa pada abad 18-19 yang lalu ini. Yakni kehidupan beliau itu tahun 1802 sampai 1873, masa pemerintahan Pakubuwono keempat sampai Pakubuwono yang ke-9. Jadi cukup panjang kehidupan beliau ini. Pada saat itulah dia mengalami zaman itu keadaan yang penuh penderitaan, masyarakat, krisis ekonomi, krisis moral, krisis keagamaan. Rasanya beliau sebagai yang mendapat amanah ilmu dari Allah dalam bidang agama Islam, dan kalau dia ketajaman wawasan, beliau nulis ada 9 risalah yang dikenal dengan Jangka Joyoboyo. Ini Jangka Joyoboyo ini jumlahnya ada 19. Tapi yang masyhur dari Ronggo Warsito ini terkenal dengan menangi zaman gemblung, yaitu zaman edan. Ini. Kami akan jelaskan nanti masalah sedikit nama Jayabaya setelah saya sampaikan isinya ini ya. Jadi zaman Ronggo Warsito ini, dari nama Prabu Joyoboyo di Kediri 600 tahun sebelumnya ya, sehingga untuk nama ramalan-ramalan itu raja yang cukup terkenal di Jawa Timur waktu itu. Ya, zaman waktu itu Prabu Jayabaya ini nama lengkapnya itu Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya. Kebangkitan sastra yang hebat waktu itu. Masa hidupnya hampir bersamaan dengan zaman Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Tapi beliau sendiri Jayabaya ini punya 2 pujangga besar, itulah yang menjadi andalan kesusastraan
Jawa waktu itu sampai sekarang mungkin menjadi warisan yang katanya adiluhung, yakni kakawin Mahabharata, Baratayuda. Pada saat itulah Empu Sedah, ada empu besar waktu itu ya Bujangga, penulis besar, Empu Sedah, dan dilanjutkan oleh Empu Panuluh menerjemahkan epos Mahabharata, khususnya kakawin Baratayuda itu. Nah, inilah hal yang perlu kita renungkan sebagai sandingan sejarah. Nah, kemudian yang pernah kami sampaikan waktu itu, seri-seri yang lalu, berkenaan dengan suasana yang tidak nyaman dan tidak aman dunia ini, ada yang saya sebut dunia sukertagama. Kami kutip berbagai macam tulisan kita sebut pujangga besar dari zaman Imam Al-Ghazali tadi, yakni tahun 1100 Masehi. Beliau yang menulis selain Ihya Ulumuddin juga masyhur yang namanya Ulama Su, yang aslinya itu tulisannya judulnya Alamatu Ulama'il Akhirah. Nah, kemudian kami kutipkan juga dari Italia itu ya, yakni Niccolo Machiavelli ya, yang terkenal nanti dengan Machiavellisme, yang dianggap politik tanpa moral. Dia nasihat tujuannya baik kepada raja waktu itu, katanya sekedar kebaikannya mempertahankan nasionalisme, apapun bisa diperbuat katanya. Sehingga sekarang terjadilah masyhur politik tanpa moral. Kemudian juga dari Prancis itu ada judul Transition itu ya, Clerk itu jadi korupsinya atau petualangannya kaum cendekiawan atau pengkhianatan kaum cendekiawan, di mana para cendekiawan secara ringkas di pertanyaan yang dipreserkan itu maju tak gentar membela yang bayar. Jadi orang-orang intelektual bisa dibayar untuk berbuat ini itu, menjadi humas atau staf pribadi dan sebagainya itu. Nah, kemudian tahun 1940 Bung Karno, Islam Sontoloyo itu yang menggambarkan umat Islam yang morat-marit, yang bodoh, yang kumuh, yang ketinggalan zaman, kurang kemajuan dan moral akhlak dan jual beli agama. Nah, sekarang kami sampaikan tentang tadi artinya Beronggo Warsito menangi zaman gemblung alias zaman edan. Kami kutip dari Kalatida, buku yang ketujuh, ini buku Kalatida tulis Amir Rohyatmot yang menulis ringkasan ini, guratan luka seorang pujangga. Kalau tidak zaman yang tidak nyaman, tidak kondusif sudah sekarang secara lahir dan batin. Disebutlah zaman edan, tentu saja bukan zamannya tapi orangnya. Di pupuk yang ketujuh kami kutipkan di sini yang paling masyhur tadi, yakni menangi zaman edan. Wuhoyo ing pambudi melu edan ora tahan, yen tan melu hak nglakoni boyo kaduman melik kaliren wekasanipun. Dilalah kersane Allah, bejo bujane kang lali, luwih bejo kang eling miwah waspada. Nah, ini kurang lebih gambaran a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini terjemahannya kurang lebih menangi zaman edan ya, gila, ugal-ugalan, orang tidak peduli lagi halal dan haram ini. Kita sangat repot menghadapinya. Nekar melu edan ikut serta kita berbuat
seperti umumnya orang tadi gila-gilaan, tidak mengenal syariat, agama halal dan haram. Akhirnya orang kebagian keuntungan, tangga kebagian harta, kedudukan dan sebagainya. Kalian Wakasani pun mungkin suatu saat bisa kelaparan, tidak punya fasilitas ini dan itu. Dilalah kesaning Allah lain. Insya Allah kusla ngersaaken wong sing padha eling lan waspada padha bejo mekasanipun ini. Jadi kalau disebut ramalan Jaka Jayapaya dari Kediri ini nggak memungkinkan, sebab isinya sudah bait-bait yang lainnya bukan keislaman. Karena Allah tentu saja ini menjadi andalan pokok iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam analisa berbagai macam ahli sastra yang dipakai oleh Ranggawaso, jelas sastra setelah umat Islam berkembang dan ini pengetahuan sudah maju di kerajaan Pajang, Mataram dan seterusnya ini, ya, jadi sudah kejayaan Islam dan kemajuannya meskipun ada hal-hal yang negatif. Begitulah gambarannya. Semoga bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di serial selanjutnya, di serial Asundoloyosmu yang ke-12. Marwan Marhoni, Tumpeng Channel. Assalam. Barakallah.